tangan yang baik dan benar. Seperti yang kita ketahui bersama, di tengah kondisi pandemi seperti sekarang ini, kita harus menjaga kebersihan dan kesehatan agar terhindar dari infeksi dan penularan bakteri maupun virus. Salah satu budaya bersih yang dapat mencegah infeksi maupun mencegah penularan bakteri atau virus yaitu dengan rajin mencuci tangan. Mengapa kita harus rajin mencuci tangan? Karena tangan kita seringkali menjadi pembawa bakteri maupun virus yang bisa berpindah secara kontak langsung dengan manusia maupun kontak yang tidak langsung. Kontak yang tidak langsungnya itu seperti memegang gagang pintu, memegang barang belanjaan, maupun memegang uang. Kita tidak tahu dari mana asal uang tersebut, bagaimana cara perputaran uang tersebut, sehingga setelah memegang uang tersebut, sebaiknya kita harus mencuci tangan. Mencuci tangan juga dapat mencegah kita dari berbagai penyakit menular seperti batuk, pilek, diare, sakit mata, dan tifus. Nah, kapan kita harus mencuci tangan? Biasakan untuk mencuci tangan pada saat sebelum dan sesudah makan, setelah batuk dan bersin, setelah memegang sampah, setelah buang air, setelah memegang belanjaan, setelah memegang uang, sebelum masuk, dan setelah keluar dari tempat belanja. Mencuci tangan juga sebaiknya menggunakan sabun. Mengapa? Karena sabun lebih efektif untuk membunuh bakteri maupun virus dibandingkan dengan mencuci tangan dengan air saja ataupun mencuci tangan dengan hand sanitizer. Nah, bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar? Badan Kesehatan Dunia atau WHO telah merekomendasikan langkah-langkah mencuci tangan yang baik dan benar. Langkah-langkah mencuci tangan yang baik dan benar yaitu yang pertama, gosok kedua telapak tangan, kemudian gosok punggung tangan dan sela-sela jari. Yang ketiga, gosok telapak tangan dan sela-sela jari. Yang keempat, kunci kedua tangan. Yang kelima, gosok ibu jari. Dimulai dari belakang, kemudian putar. Yang keenam, gosok ujung-ujung jari pada telapak tangan dengan cara memutar. Nah, yang terakhir, gosok bagian pergelangan tangan. Setelah itu, bilas dengan air. Mengapa kita harus mengikuti langkah-langkah yang dianjurkan WHO dalam mencuci tangan? Untuk jawabannya, mari kita simak video berikut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Afif Hakman dari D4 Farmasi Poltekkes Kemenkes Makassar. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai penggunaan antiseptik dan desinfektan. Seperti yang kita ketahui bahwa antiseptik dan desinfektan dinilai sangat efektif untuk mencegah mikroorganisme baik itu virus maupun bakteri. Meskipun antiseptik dan desinfektan ini memiliki banyak manfaat, tetapi jika digunakan tidak tepat maka akan menimbulkan efek samping yang berbahaya khususnya bagi tubuh kita. Nah, antiseptik dan desinfektan ini umumnya memiliki fungsi yang sama, yaitu sama-sama untuk mencegah mikroorganisme seperti bakteri dan virus, tetapi digunakan pada tempat yang berbeda. Desinfektan ini digunakan pada permukaan benda mati, misalnya seperti permukaan meja, dinding ataupun lantai. Contohnya yaitu seperti alat pembersih lantai ataupun pemutih pakaian. Nah, sedangkan antiseptik sendiri digunakan pada jaringan hidup seperti kulit ataupun mukosa membran. Contohnya yaitu hand sanitizer, sabun mandi antiseptik, dan cairan obat kumur. Nah, selanjutnya yaitu ada 5 golongan yang dapat digunakan sebagai antiseptik dan desinfektan. Yang pertama yaitu golongan halogen. Golongan halogen ini dapat digunakan baik sebagai desinfektan maupun antiseptik, tergantung dari jenis zat kimianya. Maksudnya bahwa tidak semua halogen itu bisa digunakan sebagai desinfektan, dan tidak semua golongan halogen itu bisa dijadikan antiseptik. Ada golongan halogen yang hanya bisa dijadikan sebagai desinfektan, ada golongan halogen yang hanya bisa dijadikan sebagai antiseptik. Contohnya golongan klorin. Klorin ini memiliki sifat yang korosif. Jika digunakan sebagai antiseptik, maka dapat merusak kulit ataupun saluran pernafasan. Nah, untuk antiseptik sendiri, golongan halogen yang dapat digunakan yaitu golongan triklosan. Golongan triklosan ini biasa ditemukan dalam sabun antiseptik. Selanjutnya yang kedua yaitu golongan iodin. Golongan iodin ini biasa ditemukan pada obat luka. Nah, golongan iodin ini biasanya membutuhkan waktu kontak untuk memberikan efek sebagai pembunuh mikroorganisme. Yang ketiga yaitu golongan fenol. Golongan fenol ini ada yang khusus digunakan sebagai desinfektan dan ada yang khusus digunakan sebagai antiseptik. Dilihat dari jenis zat kimianya. Nah, golongan fenol yang dapat dijadikan sebagai desinfektan itu jenis lisol. Lisol ini lebih efektif digunakan sebagai desinfektan daripada antiseptik karena membunuh mikroorganisme pada permukaan benda seperti permukaan meja. Nah, sedangkan untuk antiseptiknya sendiri, golongan fenol yang dapat digunakan yaitu golongan klorosilenol. Golongan klorosilenol ini biasa ditemukan pada sabun mandi antiseptik. Selanjutnya yaitu keempat, golongan alkohol. Nah, golongan alkohol ini paling banyak digunakan oleh masyarakat sebagai desinfektan ataupun antiseptik. Karena yang pertama, karena mudah ditemukan atau mudah didapatkan. Dan juga golongan alkohol ini tidak semuanya bisa dijadikan sebagai desinfektan ataupun antiseptik. Perlu diingat bahwa golongan alkohol yang bisa digunakan sebagai desinfektan ataupun antiseptik itu yaitu golongan etanol dan isopropil alkohol, dan itu pun dengan kadar 60%. Dan terakhir yaitu amonium kuartener. Amonium kuartener ini adalah antiseptik dan desinfektan yang biasa digunakan atau paling sering digunakan dalam farmasi, seperti pada obat tetes mata dan obat tetes telinga. Nah, kemudian jika antiseptik digunakan secara berulang-ulang dapat merusak bakteri-bakteri yang ada pada kulit, sehingga kulit menjadi kering, pecah-pecah, dan menimbulkan celah. Nah, celah-celah ini dapat menjadi tempat tumbuhnya bakteri yang bisa menyebabkan kulit mengalami iritasi dan ataupun terinfeksi.
Jadi, jika kita tidak melakukan kontak langsung dengan lingkungan luar, ada baiknya jika kita hanya mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Begitu pula dengan desinfektan. Desinfektan dapat digunakan dengan dua cara. Yang pertama dengan cara disemprotkan langsung ataupun dengan menggunakan media kain lap atau pel. Nah, jika desinfektan digunakan dengan cara disemprotkan secara langsung, ada baiknya terlebih dahulu permukaan benda yang akan disemprotkan dengan desinfektan dibersihkan terlebih dahulu, kemudian disemprotkan dengan desinfektan. Jika dengan menggunakan kain lap direndam terlebih dahulu dengan desinfektan, kemudian diusapkan pada permukaan benda yang akan dibersihkan. Nah, jadi sekali lagi, desinfektan digunakan pada permukaan benda mati saja, sedangkan antiseptik digunakan pada jaringan tubuh seperti kulit. Dan jadi harus diingat bahwa desinfektan tidak digunakan pada kulit atau pada tubuh karena bisa merusak kulit ataupun merusak saluran pernapasan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Magistra Nur Anissa, Prodi D4, jurusan Farmasi, Poltekkes Kemenkes Makassar. Dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah praktik penyembuhan, maka pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai etika batuk dan bersin, juga penggunaan masker. Materi yang pertama yang akan saya bahas yaitu etika batuk dan bersin. Tujuannya adalah untuk mencegah penyebaran virus, mencegah penyebaran penyakit secara luas lewat udara bebas, dan untuk menghindari rasa tidak nyaman orang yang ada di sekitar. Adapun etika batuk dan bersin yang benar, yang pertama yaitu tutup mulut dan hidung. Jadi ketika kita bersin ataupun batuk, maka tutuplah mulut ataupun hidung dengan menggunakan tisu ataupun sapu tangan. Jika kita tidak memilikinya, maka kita bisa menggunakan dengan baju bagian dalam, jadi cukup seperti ini. Nah, kemudian kita tidak boleh menggunakan telapak tangan untuk menutup mulut ketika batuk atau bersin, karena kemungkinan besar ketika kita selesai batuk itu tangan bisa menyentuh benda yang ada di sekitar, dan akhirnya benda tersebut dapat terpapar virus juga. Yang kedua yaitu buang tisu. Jadi setelah kita batuk ataupun bersin, maka buanglah tisu di tempat sampah untuk mencegah virus menyebar ke udara. Dan sapu tangan itu segera dicuci yaitu setelah digunakan untuk batuk atau bersin. Yang ketiga yaitu cuci tangan. Setelah kita batuk ataupun bersin, maka cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Jika tidak memungkinkan, maka bisa menggunakan hand sanitizer yang mengandung alkohol paling tidak 70%. Yang selanjutnya yaitu penggunaan masker. Jadi pemerintah Indonesia saat ini menyarankan warganya untuk menggunakan masker ketika beraktivitas di luar. Anjuran ini bukan untuk orang yang sakit saja, tetapi juga untuk orang yang sehat. Berdasarkan hasil studi, virus corona ini dapat menular melalui percakapan atau pernapasan normal orang yang terpapar. Bahkan terlebih sebagian besar itu orang yang terpapar COVID-19 itu dia tidak memiliki gejala atau asimptomatik, dan mereka berpotensi untuk menularkan virus tersebut kepada orang yang sehat. Penularan COVID-19 ini secara langsung melalui droplet atau percikan air liur. Ketika kita bersin ataupun batuk, maka percikan air liur ini dapat terlempar lebih jauh dan akhirnya akan jatuh di permukaan benda. Oleh karena itu memang penggunaan masker itu sangat tepat untuk mengurangi risiko penularan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis masker. Pertama yaitu masker bedah. Umumnya terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan luar yang bersifat anti air, lapisan tengah yang berfungsi sebagai filter kuman, dan lapisan dalam yang berfungsi untuk menyerap cairan yang keluar dari mulut. Masker bedah ini dia diutamakan digunakan untuk tenaga medis yang ada di pelayanan kesehatan, dan memang juga bisa digunakan untuk masyarakat umum
yang sakit itu batuk ataupun bersin. Efektivitas filtrasinya itu 30-95% untuk partikel yang berukuran 0,1 mikron. Kemudian masker bedah ini hanya dapat digunakan sekali pakai dan durasinya itu tergantung pada kondisi. Jika sudah basah maka harus diganti. Yang kedua yaitu masker kain. Masker kain ini dia tidak dianjurkan untuk tidak digunakan lebih dari 4 jam karena memang tidak seefektif dengan masker bedah. Masker kain ini kita bisa gunakan di tempat umum dan tetap jaga jarak atau social distancing. Dan masker kain ini bisa digunakan untuk masyarakat umum yang sehat. Kelebihannya masker kain ini bisa digunakan berulang kali asalkan dicuci dengan menggunakan air bersih dan deterjen setelah pemakaian. Yang ketiga yaitu masker N95. Masker N95 ini dia digunakan untuk tenaga medis yang kontak langsung dengan pasien yang memiliki tingkat infeksi tinggi seperti COVID-19 ini. Jadi dia digunakan untuk perawat dan dokter. Kemudian masker N95 ini dapat menghalau percikan air liur dan partikel kecil di udara seperti virus. Masker N95 ini memang berbeda dengan masker bedah, di mana masker N95 ini dia lebih ketat pada wajah karena didesain pas untuk menutupi hidung dan mulut orang dewasa. Efektivitas filtrasinya itu dia mencapai 95% untuk partikel yang berukuran 0,1 mikron. Jika mengalami kelangkaan, itu bisa digunakan berulang. Kemudian bisa dijemur di bawah sinar matahari. Tapi jika ada stok itu tidak disarankan untuk dipakai. Ya. Yang ketiga yaitu cara menggunakan masker. Yang pertama yaitu mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Dan di sini saya memiliki hand sanitizer, maka saya akan menggunakannya. Ya. Yang kedua yaitu jika kita menggunakan masker bedah seperti ini, maka yang bagian luar itu adalah yang berwarna hijau dan bagian dalamnya itu yang berwarna putih. Nah, yang ketiga yaitu pasang tali masker dengan benar. Untuk kalau misalnya dia harus diikat, tali maskernya harus diikat seperti masker kain, maka ikat dulu bagian atasnya, kemudian ikat bagian bawahnya. Pastikan mulut, hidung, dan dagu itu tertutup dengan baik dan hindari untuk menyentuh bagian tengah masker ketika digunakan. Nah, saya akan contohkan cara menggunakan masker kain. Ya, saya ambil, kemudian saya pakai. Cukup pegang talinya saja, kemudian ikat bagian atas. Kemudian ikat bagian bawahnya. Setelah itu pastikan semua tertutup dengan sempurna ya. Dagunya juga. Ya. Ya. Selanjutnya untuk masker bedah yang sekali pakai itu segera buang di tempat sampah setelah digunakan. Dan untuk masker kain itu dia dicuci menggunakan air bersih dan deterjen dan segera diganti dengan baru ketika sudah robek. Sebelum saya tutup, saya ingin menyarankan agar kiranya kita untuk menjaga kesehatan makan makanan, mengkonsumsi makanan yang bisa meningkatkan imun tubuh seperti buah-buahan yang kaya dengan antioksidan. Kemudian jika memang harus berada di luar, maka terapkan juga social distancing, gunakan masker, terapkan juga pola hidup yang bersih seperti sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari COVID-19 ini, dan semoga wabah ini bisa diangkat di bulan mulia ini, tentunya dengan memperbanyak doa. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.